Pemirsa, sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia prihatin dan mengecam arogansi Israel di Palestina. Dan apa langkah Indonesia selanjutnya? Kami akan berbincang bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Hubungan Luar Negeri, Muhyiddin Junaidi. Selamat malam, Pak Selamat Muhyiddin. malam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita juga sudah tersambung melalui sambungan Skype dengan salah seorang warga negara Indonesia di Gaza City atau di kota Gaza, Abdillah Onim. Selamat siang, selamat sore waktu Gaza, Mas Onim. Iya, selamat sore waktu Gaza. Assalamualaikum Pak Aryo dan Bapak Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Onim dulu. Pak Onim, kondisi terakhir di sekitar Masjidil Aqsa seperti apa? Apakah sama seperti hari-hari sebelumnya? Iya, Aryo, sampai dengan saat ini kondisi di Masjidil Aqsa tidak sama dengan hari-hari sebelumnya, karena seperti yang saya katakan bahwa sampai dengan saat ini jumlah demonstrasi yang dilakukan oleh warga Palestina, Muslim Palestina yang ada di tepi barat maupun yang ada di Yerusalem pun mereka saat ini terpusat di Masjidil Aqsa, dan memang berkali-kali ya pihak Israel itu melakukan penyerangan terhadap Muslim Palestina di saat mereka melakukan sholat, dan hari ini pada saat mereka sholat zuhur pun mereka diserang oleh pihak Israel, di mana pada saat mereka bahkan tidak hanya diserang, segerombolan pemukim Yahudi pun mereka melewati pada saat Muslim Palestina sedang sholat, dan mereka melewati di antara saf-saf mereka, dan ini dikawal ketat oleh pihak Israel, seakan-akan dibiarkan terjadi ketidakadilan yang dilakukan oleh pihak Israel. Sampai dengan saat ini ada pemerintahan Israel ataupun dari pemerintahan Palestina ataupun dari negara-negara Timur Tengah, yang khususnya negara-negara internasional dan PBB pun saya lihat sendiri di lapangan seakan lambat dalam hal menangani konflik yang sedang terjadi, puncaknya di kota Yerusalem saat ini, Aryo. Baik, Mas Onim, kalau kita berbicara Masjid Al-Aqsa terletak di dalam kota lama atau Old City. Sementara dari gambar-gambar yang kami terima, bentrokan itu terjadi di luar Old City, artinya di luar kota lama. Apakah saat ini Masjid Al-Aqsa bisa dimasuki para umat muslim untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, ataukah mereka sholat di luar kota lama? Iya, Arwah, sebenarnya bisa dikatakan Muslim Palestina bisa masuk ke Masjidil Aqsa untuk sholat di dalam Masjidil Aqsa, tetapi peraturan yang ditetapkan oleh pihak Israel yaitu meletakkan beberapa pintu elektronik di masing-masing pintu Masjidil Aqsa itu, ini yang ditolak keras oleh Muslimin Palestina. Kenapa demikian? Mereka seharusnya tetap bebas dong melakukan sholat di dalam Masjidil Aqsa. Kenapa harus melewati pintu yang disediakan oleh pihak Israel, itu pintu elektronik? Apakah mereka masuk ke dalam itu melakukan tindakan teroris? Apakah mereka masuk ke dalam Masjidil Aqsa itu untuk tarbiyah dalam hal mengajarkan kepada generasi muda Palestina dalam hal membunuh warga Yahudi atau membunuh beragama lain? Nah, ini yang ditolak oleh pihak Muslim Palestina, dan terpaksa mereka tidak masuk Masjidil Aqsa hanya melalui pintu yang resmi, beberapa pintu yang resmi yang ada di Masjidil Aqsa. Dengan demikian mereka menolak untuk masuk dan tetap sholat di Masjidil di pelataran, bukan di pelataran, tetapi di jalan raya di seberangnya Masjidil Aqsa. Sampai dengan saat ini memang mereka setiap hari dalam sholat 5 waktu tetap sholat di jalan raya di seberangnya Masjidil Aqsa. Jadi memang saat ini mereka terfokus di kota lama atau di kota Al-Quds yang kita kenal dengan Yerusalem, Aryo. Artinya saat ini tidak ada aktivitas umat muslim di dalam Masjidil Aqsa sebagai bentuk protes mereka terhadap metal detector yang dipasang oleh tentara Israel, seperti itu, Mas Onim? Tepat sekali, Pak Aryo. Baik, kalau kita berbicara soal Masjidil Aqsa, ada beberapa pintu masuk yang utama, kalau saya tidak salah, ada Lions Gate. Apakah di sejumlah pintu masuk itu selalu dipasangi metal detector ataukah hanya beberapa pintu masuk saja, Pak Onim? Iya, saat ini ada lebih dari 4 pintu ya, dan pusatnya adalah pintu Asbat. Nah, saat ini pintu Asbat ini itu pintu terbesar untuk masuk ke Masjidil Aqsa. Nah, saat ini seluruh masyarakat Muslim Palestina itu berkumpul di pintu Asbat ini dalam hal mereka bisa menerobos masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Tetapi lagi-lagi memang tidak diizinkan, mereka harus melewati pintu yang telah disediakan. Jadi bisa dikatakan sebagian besar dari pintu yang ada di Masjidil Aqsa sudah dipasang oleh alat detektor ini serta kamera canggih yang disediakan oleh pihak Israel. Dan sampai dengan saat ini pun memang dari ulama, dari pemuda Palestina, baik tua ataupun muda, saat ini mereka rela untuk tidur di jalan raya di seberangnya Masjidil Aqsa, dalam hal mereka tetap melakukan penolakan dong untuk beribadah sebebas-bebasnya. Karena apa, kita ketahui bersama Pak Aryo,
Masjidil Aqsa adalah situs utama, dua situs utama untuk Muslim Muslim di dunia. Yang pertama adalah Masjidil Aqsa, yang kedua adalah Masjidil Haram atau Masjid Ka'bah yang terdapat di Makkah. Ya, baik Mas Onim, ditahan dulu, saya beralih ke Pak Muhyiddin dulu. Pak Muhyiddin, nampaknya Israel tidak juga mengendorkan sikap agresif mereka terhadap Muslim saudara-saudara kita di Palestina. Artinya sejumlah negara mengutuk, artinya tidak mempan. Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat dunia agar Israel benar-benar mau melepaskan cengkramannya terhadap Muslim di Palestina? Ya, Israel itu adalah negara yang sangat tidak menghormati hak-hak asasi manusia. Sejak didirikan Israel 1948 sampai tahun 2016, Desember 2016, itu ada 226 resolusi PBB. Ya, dan tidak satu pun yang diindahkan oleh Israel. Tidak satu pun didengar oleh negara Zionis Israel. Mengapa demikian? Karena negara ini sudah sangat yakin bahwa apa yang dilakukan itu biasanya disupport sepenuhnya oleh negara adidaya Amerika Serikat. Untuk itu, cara yang paling baik adalah negara-negara organisasi konferensi Islam, GNB dan lain sebagainya, menekan Amerika Serikat agar mengingatkan Presiden atau Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk menarik ya kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan yang sangat merugikan umat Islam. Menurut Pak Muhyiddin, apakah sejauh ini negara-negara Islam yang tergabung dalam OKI ataukah gerakan non-blok sudah cukup kompak untuk menekan Israel ataupun Amerika, ataukah mereka terpisah-pisah oleh sejumlah faksi tergantung oleh kepentingan pribadi, kepentingan negara masing-masing? Fakta di lapangan menunjukkan bahwa negara-negara OIC itu terbagi kepada dua kelompok. Ya. Sebagian pro-Rusia, yang lain adalah pro-Amerika. Maka mereka dengan sendirinya agak ragu-ragu untuk minta kepada Amerika Serikat agar menekan Israel. Ini yang sangat berbahaya. Apalagi saat ini Israel tahu persis bargaining position negara-negara Arab. Baik itu negara Arab kawasan Teluk yang terdiri dari 6 negara atau negara Liga Arab yang terdiri dari 22 negara. Masing-masing punya masalah dalam negeri. Sehingga mereka tidak lagi berpikir untuk membantu saudara-saudara mereka yang ada di Palestina. Ya, karena kalau kita melihat beberapa negara yang hingga saat ini masih terus menentang keberadaan Israel, bisa dihitung dengan jari. Ya. Yordania sebagai negara tetangga dan juga Turki yang paling lantang untuk bersuara mengutuk Israel. Lainnya kita tidak mendengar suara yang begitu keras, dan Indonesia pun juga ikut mengutuk serangan militer Israel di Al-Aqsa. Betul, Indonesia sudah menyampaikan rasa keprihatinan. Tapi sikap itu dianggap belum begitu kuat. Mengapa justru negara seperti Turki yang langsung datang mereka ke negara-negara Arab dan juga membicarakan masalah Al-Aqsa? Kenapa kita Indonesia, seharusnya negara muslim terbesar, datanglah kemana? Datang kita berkunjung ke negara-negara sahabat dan melakukan lobby-lobby politik, minta meyakinkan mereka agar bersama-sama Indonesia seharusnya mengambil peran leading position. Kenapa? Karena memang kita memiliki modal untuk itu dan sangat dipercaya. Jadi kami yakin bahwa kita punya strategi, bukan hanya perlahan, bukan hanya silent diplomasi, active inclusive engagement diplomasi, tapi kita punya macam tahapan untuk melakukan katakanlah diplomasi secara silent. Baik, Pak Onim, kalau kita melihat di gambar di tayangan, tentunya di lapangan masih terjadi bentrokan antara Muslim Palestina yang terjajah dengan keberadaan Israel. Sementara itu seperti apa kondisi perpolitikan di tingkat elit politik antara Palestina dan juga Israel di sana, sepengetahuan Anda? Iya, sampai dengan saat ini memang kemarin Presiden Palestina Mahmud Abbas sudah mengeluarkan statement bahwa mereka akan menghentikan koordinasi dari segi keamanan, akan tetapi memang dari sisi lain pihak Israel pun mengatakan bahwa alhamdulillah sampai dengan saat ini kami masih melakukan koordinasi dengan pihak Mahmud Abbas. Dan saat ini Kementerian Pertahanan Israel sudah mengeluarkan statement bahwa setiap atau siapa saja dari warga Palestina yang merencanakan, ini baru merencanakan
baru merencanakan saja sudah wajib untuk dibunuh atau ditembak mati. Bagaimana dengan pada saat beliau akan melakukan operasi pembunuhan. Jadi ini statement baru yang dikeluarkan oleh pihak Israel terhadap warga Palestina, dan saat ini memang warga Palestina di sana pun masih tetap menghimbau negara-negara Timur Tengah atau negara-negara tangga serta PBB pun mereka sangat menghimbau sekali agar supaya mereka dapat duduk bersama dengan warga Palestina untuk melihat bagaimana mencari solusi perdamaian antara Palestina dan Israel. Baik Pak Onim dan Pak Midi, kita akan melanjutkan lagi dialog kita tentang kondisi terbaru di sekitar Masjidil Aqsa, termasuk saat ini sejumlah jamaah Indonesia juga sedang berada di sekitar Masjidil Aqsa untuk bisa berkunjung di salah satu dari 3 masjid utama umat Islam di dunia saat ini. Dan pemirsa, iNews Prime akan segera kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.